Oke, selamat malam. Webinar malam ini tanggal Jumat 15 Mei 2020 akan saya mulai. Webinar ini rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Senin itu untuk basic, Rabu untuk intermediate, dan Jumat untuk advance ya. Tentunya yang hadir malam ini sudah handal-handal ya dalam hal trading. Sudah merasakan pahit getirnya trading. Ya mudah-mudahan getirnya saja, pahitnya enggak ya, dan juga manis ya. Nah, seperti biasa di hari Jumat itu advance itu kita secara reguler mempunyai materi sebagai berikut ya. Melepas kuncian, analisa tanpa indikator, averaging dan martingale, banyak salah tetap untung, praktek langsung menciptakan robot sendiri, kolaborasi manual dan robotik, kolaborasi multi robotik, fitur step, dan juga ada rekaman indikator terbaik. Nah, tentunya di dalam perjalanan webinar malam ini, sebelum-sebelumnya teman-teman sudah sering mengikuti webinar ya. Tentunya bisa memberikan sebuah pertanyaan pada saya tentang materi-materi sebelumnya yang belum jelas, terutama mengenai tentang robot. Karena saya nggak ingin soal robot itu menjadi bumerang bagi teman-teman karena ketidaktahuannya sehingga langsung diterapkan dan mengakibatkan kerugian. Itu saya sangat menyayangkan nantinya ya. Untuk itu ya silahkan jangan malu-malu ya untuk terus berdiskusi agar optimal dalam edukasi ini. Ya, jadi materi-materi sebelumnya pun juga nggak menutup kesempatan untuk bertanya ya. Tidak harus materi yang saklek pada hari ini. Pertanyaan bisa lewat chat saja biar terdokumentasi lebih jelas begitu. Kalau misalkan saya kurang jelas baru nanti bisa saya persilahkan untuk unmute dan bisa lewat suara. Oke. Sudah ada chat. Pak, untuk setting robot kira-kira hari ini sudah bisa selesai belum ya? Setting robotnya kira-kira hari ini sudah bisa selesai belum? Maksudnya bagaimana ya? Oke, yang sudah diisi ditunggu ya. Nanti akan saya ulas. Saya akan WA lah. Atau mungkin di chat ini akan saya tanyakan lagi. Yang sudah mengisi form yang tadi saya share ya. Untuk Galaxy S9 Plus minta tolong untuk nama, kota mana, pengundangnya siapa atau tahunya dari mana ya. Ini namanya juga belum diubah di sini. Pak Yance atau siapa itu. Oke, Pak Budi, sabar ya. Saya akan coba ulas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu melepas kuncian atau locking. Ini adalah materi inti pada hari ini. Saya akan taruh di paling belakang. Ya, analisa tanpa indikator. Oke. Ini sebenarnya simpel ya, analisa tanpa indikator itu seperti ini. Jadi kita mengoptimalkan trendline. Mengutamakan trendline. Strategi tanpa indikator ini mengutamakan trendline dengan ada 3 indikasi, downtrend, uptrend, dan sideways trend. Ini ada tulisan look to the left. Itu teman-teman semakin teman-teman bisa melihat jauh ke kiri,
semakin jauh ke kiri, semakin panjang ke kiri, maka analisa teman-teman akan semakin akurat. Ya. Jadi kadang tidak hanya soal time frame ya, teman-teman. Kadang di H1 ataupun di D1 itu D1 pun tidak akan akurat kalau teman-teman tidak bisa melihat ke kiri jauh. Nah, ini triknya adalah kita harus ini jangan terlalu besar-besar ya, teman-teman. Nah, kayak gini, misalkan kalau kita lihat D1 seperti ini. Kalau kita besarin zoom kayak gini kan nggak terlihat polanya. Jadi memang lebih kecil lebih baik untuk melihat seberapa jauh ke belakang, ke kiri ya. Nah, untuk apa sih ke kiri? Tentunya kita lebih detail untuk melihat sejarah bagaimana harga-harga itu terlewati pada saat itu. Nah, ini kan semakin kecil. Walaupun ini D1 ya, saya buat D1 seperti ini. Nah, ini semakin bagus seperti ini. Kalau bisa satu layar full seperti ini. Nah, harga-harga ini akan terlewati sehingga kita bisa membaca tren itu lebih baik. Oke, ini mohon maaf ya, saya akan mute all ya. Nanti bisa melambaikan tangan atau langsung chat jika ada pertanyaan. Ya, itu salah satu contoh dari strategi tanpa indikator. Untuk uptrend itu terciptalah lembah-lembah yang lembah pertama kali itu lebih pendek daripada lembah yang kedua. Maka akan membentuk uptrend. Dua lembah itu sudah bisa menjadikan indikasi bahwa itu adalah uptrend. Sehingga lembah ketiga yang menyentuh garis itu bisa merupakan sinyalir dia akan pullback naik ke atas. Nah, di mana uptrend ini akan menjadi reversal ya, pembalikan dia ketika dia akan break di garis trendline yang sudah ditentukan itu. Ya, ini akan ke bawah ini. Downtrend seperti itu juga. Kalau downtrend kita memperhatikan puncak-puncak. Di kala mana puncak pertama lebih tinggi daripada puncak kedua. Ini saya perbesar aja ya. Oke. Saya screen. Pertanyaan Pak Yance ya. Pak Yance ini dari Prabu Mulih. Prabu Mulih itu kota ya Pak? Kabupaten atau apa? Sumatera Selatan, saya baru dengar nih. Ya, Prabu Mulih. Nah, keren ini lihat dari namanya. Pak melihat ke kiri itu untuk melihat tren atau support resisten ya? Oh kota ya, Prabu Mulih itu. Melihat ke kiri, semakin jauh kita melihat ke kiri, itu kita mau melihat apa saja itu semakin detail dan jelas. Mau lihat support resisten, mau lihat tren, itu akan lebih jelas. Karena tidak ada yang terlewat. Kadang itu kita tertipu dengan chart yang terlihat saja, terus kita nggak melihat jauh ke kiri, ternyata tren yang kita saksikan di sekarang ini, di chart yang sekarang ini, itu adalah tren mini ya, tren artinya tren kecil yang ternyata tren yang jauh lebih besar itu tidak kita lihat. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi tidak terpacu pada time frame saja, tetapi time frame besar pun kalau kita melihat view-nya itu dekat, itu tidak akan bisa detail melihat trennya, ya. Support resisten maupun trennya. Oke, saya akan ulang tadi ya. Kalau jika uptrend itu ada lembah-lembah, ya, dua lembah. Lembah pertama yang terbentuk itu lebih pendek daripada lembah kedua.
maka ketika kita garis ke sana, itu akan membentuk uptrend. Nah, di mana kita akan eksekusi atau mempunyai peluang yang lebih besar ketika chart grafik itu menyentuh trendline yang ketiga, dia akan berpotensi lebih besar untuk berbalik. Pak Mufti, dari mana Pak Mufti? Dari kota mana nih? Baiknya tren dilihat pada time frame berapa Pak? Nah, time frame tren ini tergantung dari money manajemennya Bapak juga ya sebenarnya. Kalau money manajemennya Bapak itu punya misalkan di atas 1000 pips gitu, nah itu bisa pakai di satu ya. Atau yang misalkan time frame-nya pendek-pendek ya untuk Bapak punya permodalan yang cukupan, artinya cukupan dengan money management itu mempunyai ring yang pendek-pendek, maka time frame-nya bisa lebih pendek di H1 ya. Bisa juga M15 kalau mau scalping ya. Begitu. Kalau misalkan kayak follow the trend parabolic SAR itu pakai M15 juga cukup bisa diikutin sih M15-nya parabolic SAR. Tapi kalau untuk tren yang seperti ini tentunya jangan di bawah H1. Ya, minimal H1. Ya, untuk lebih panjang tidaknya tergantung dari money management. Ya, yang pokok harus diperhatikan adalah D1. Karena time frame itu jangan dilawan dengan time frame yang di bawahnya. Ketika teman-teman memberikan menyimpulkan bahwa H1 itu uptrend, tapi ketika D1-nya downtrend strong, ya jangan dilawan. Lebih baik menunggu ketika D1 juga uptrend, H1 juga uptrend. Seperti itu. Itu menurut hemat saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ketika downtrend juga seperti itu ya. Ketika terbentuk sebuah puncak pertama dan puncak kedua itu di garis puncak pertama tentunya lebih tinggi daripada puncak kedua. Ya, di garis itu akan membentuk trend line. Ketika itu trend line-nya terbentuk ke bawah tentunya downtrend ya. Ketika harga menyentuh yang ketiga, dia akan cenderung pullback ya. Terus kemudian ketika nanti sudah break ke sana, ya seperti ini titik-titiknya, itu akan cenderung mereka chartnya akan reversal. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya, ini sebelum ke materi inti ya, tentunya teman-teman juga masih saya akan beri kesempatan untuk bisa bertanya-tanya tentang materi-materi sebelumnya. Tentunya yang paling penting adalah tentang penggunaan robotik ya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Cara masukin passwordnya itu buat cara di robotik memasukin password robot ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Bapak sudah install ya? Berarti sudah di ini ya. Oke deh. Kalau gitu kita masuk pada materi robotik aja ya. Ini materi-materi berikutnya kan ini ada averaging dan martingale mungkin bisa belakangan. Banyak salah tetap untung itu hanya trailing step yang saya bahas di hari sebelumnya itu hari apa ya? Rabu ya kalau nggak salah. Terus praktek menciptakan robot sendiri. Oke, kita bisa ke robotik ya. Ini semuanya sudah bisa melihat MetaTrader saya. Kalau ada yang belum melihat MetaTrader saya, mohon chat ya.
Nah, tadi ada pertanyaan cara memasukkan password. Nah, untuk robot yang saya berikan gratis itu, bagi yang belum tahu sebenarnya robotnya dari mana sih dapatnya, begitu teman-teman tolong chat ya, mungkin ketinggalan materi dari mana robotnya itu. Silakan untuk chat ya. Tentunya robot itu bisa didapatkan di step.center ya, www.step.center. Nah, di kanan bawah itu ada ini, ada download password, terus juga ada menu juga permintaan password ya. Ada permintaan password. Oke, ini ada chat. Bentar, saya baca dulu. Yang enggak mau ngantri bisa langsung sampaikan nggak apa-apa kalau mau tanya. Pak Yance, bisa-bisa aja Pak Yance. Sebenarnya setting robot itu mau dengan modal berapapun sebenarnya bisa. Cuman idealnya kan nanti Pak Yance juga ada biaya VPS, terus ada yang jelas untuk modal lebih sedikit lebih sulit untuk memberikan setting robot itu. Tidak bisa lebih leluasa ya. Dibanding dengan equity yang besar, kita juga lebih leluasa untuk setting robotnya. Pak, ada video recordingnya. Saya baru saja ikut webinar ini. Oke deh. Karena banyak ini Pak Andi. Pak Andi dari mana? Tolong kota mana? Pengundangnya siapa atau tahu dari mana? Jadi karena ada permintaan recording terus ya, otomatis saya upload di YouTube pribadi saya. Ini YouTube pribadi saya. Itu bukan YouTube komersil ya, karena saya bukan konten kreator, jadi rekamannya langsung saya send aja di YouTube di upload. Ya, Pak Aan, silakan. Oke. Ini ya, tadi ada yang tanya masukkan passwordnya di mana. Saya akan mulai dari pertama kali cara download ya. Jadi pertama kali cara download ini screen saya. Bentar. Oke, sudah ya. Ini step.center. Jadi step.center itu adalah web komunitas. Jadi untuk ya sekedar informasi aja dari tentunya dari tim R&D ya, dari saya. Di sini di samping kanan ada silahkan klik di bawah ini. Nah, di sini ada download robot gratis. Nah, ketika Bapak Ibu download itu nanti akan keluar di bawah ya, di kiri bawah itu ini ya kliknya. E-bot ini akan saya share di chat ya. Nah, itu. Untuk berlangganan VPS bisa saya bantu Pak, nanti tidak bisa melalui marketingnya ya. Nah, bisa saya bantu untuk itu pribadi Pak, kalau VPS itu pribadi. Saya hanya bantu saja kalau memang Bapak enggak bisa pesan VPS, bisa saya bantu untuk pesankan. Nanti minta tolong marketingnya, siapa begitu untuk chat dengan saya Pak ya. Nanti bisa tanyakan pada trainernya masing-masing di kota Anda. Misalkan Pak Yohanes ya, tadi siapa marketingnya?
Nah, itu bisa tanyakan, Pak, saya tolong konekkan, sampaikan Pak Yoyo untuk saya pesan VPS begitu ya. Siapapun yang Bapak Ibu kenal di DKN PES. Nah, setelah download di situ, ini diklik, nanti akan keluar ebot ini ya, rar.rar di kiri bawah ini. Ya, kita lihat show in folder. Setelah kita lihat foldernya, ini ebot, ini bisa diekstrak, Pak. Nah, setelah diekstrak here, kayak gini, nanti filenya itu namanya mana nih? Lari kemana filenya? Oke, ini saya copy dulu ya. Saya copy, taruh di webinar. Saya taruh di sini, saya copy, baru akan saya ekstrak. Nah, ini step tool 820. Kalau teman-teman masih ngopi yang step tool 920, itu tolong update lagi, download lagi. Sekarang saya ada perbaikan tool 820 ya. Ini di copy teman-teman. Ya, setelah di copy, kita masuk di MetaTrader. Ya, masuk di MetaTrader, ada open data folder, diklik file, open data folder, terus MGL5, expert, advisor, paste di sini. Nah, paste di sini ini kan keluar nih 820 ini. Terus kemudian di close, setelah di close ini di refresh. Nah, setelah di refresh kita lihat expert advisor. Nah, plus-plusnya ini diklik. Nah, ini sudah ada step tool 820, kemudian kita klik 2 kali. Nah, maka kita akan melihat tampilan robotnya. Step tool 820 dicentang-centang commonnya, terus inputnya di sinilah kita masukkan passwordnya di atas sendiri. Ya, ini ada chat pertanyaan sebentar. Ada nggak suhu robot untuk Android? Ono suhune barang iki apa? Teman-teman, mohon dengan sangat untuk pengertiannya bahwa saya di sini tidak jualan robot ya. Robot itu tidak saya jual. Ya, terus kemudian robot itu fungsinya untuk membantu. Nah, untuk membantu teman-teman untuk melakukan automatic trading tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Mungkin ada yang sampai keluarin ratusan juta untuk robot, nah, dan nggak ngerti logikanya robot itu bagaimana. Nah, yang ketiga, saya memberikan robot gratis itu untuk yang paling utama adalah sarana edukasi. Ya, sekali lagi untuk sarana edukasi. Agar teman-teman semua tidak terjebak oleh iklan-iklan robot yang menjamin pasti untung, yang teman-teman ngeluarin biaya yang besar tetapi nggak ngerti logikanya, nggak ngerti cara kerjanya, terus nggak nyadar juga bahwa ternyata semua sistem di dunia ini juga punya siklusnya. Nah, sehingga ada yang mendewakan juga, wah ini robot ini pasti untung ini. Biaya yang gede malah semakin percaya. Semakin mahal robotnya, semakin dipercaya pasti untungnya. Padahal logikanya nggak ngerti cara kerjanya bagaimana itu. Pokoknya pasrah, bongkoan. Itu yang tujuan-tujuan saya. Jadi ketika ada yang bertanya ya, maaf Pak, untuk performance robot gimana Pak selama ini? Sudah berjalan berapa lama? Dan ada setting yang diterapkan selama berjalan robot itu? Robot itu enggak Pak sebagai default setting ini Pak IHC ini ya, tanya begitu ya.
Ini kayaknya kalau saya jualan robot itu pantas ya Pak Yanci bertanya seperti itu. Oke deh, saya jawab begini. Nanti ketika teman-teman itu berminat, ya, ketika Pak Yanci itu berminat, teman-teman semuanya berminat pakai robot itu, kan saya nggak tahu. Passwordnya saya kasihkan ke Bapak. Bapak saya tidak minta password Anda. Silahkan masukkan di VPS passwordnya sendiri. Saya kasih settingnya. Tentunya clue-cluenya saya akan kasih. Robot ini bisa untuk segala tipe kondisi market. Kok bisa seperti itu? Begini. Kok nggak ada suaranya? Suara saya jelas ya teman-teman? Oke, jelas ya. Oke, makasih Pak Simon. Pak Yance mungkin bisa dicek lagi ya speakernya ya. Jadi begini, ini kan ada mode order, teman-teman ya. Mode order itu untuk buy sell, auto buy, auto sell, auto buy dan sell. Nah, mode-mode inilah yang akan men-setting mode itu siapa? Ya, teman-teman sendiri, manusia, kita, trader yang men-setting ini. Jadi inilah yang saya maksud kolaborasi manual dan robotik itu sangat penting di sini. Yang pinter adalah manusianya, bukan robotnya. Robot ini alat aja untuk membantu teman-teman trading. Ini yang melambaikan tangan, kenapa ya? Nggak jadi kepencet kali ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan nih, auto buy. Ya, di mana kita kan tadi sudah belajar tentang bagaimana menentukan tren. Kalau trennya lagi naik, maka nah ini Pak Rudi ini sudah enggak sabaran ini. Pak Rudi Suryawan, dari mana Pak? Salam kenal. Tahu dari mana atau pengundangnya siapa? Auto buy dan sell berdasarkan apa Pak? Nah ini saya baru mau cerita. Kalau auto buy itu artinya ya kita trennya naik. Ya. Seperti yang tadi saya sudah ulas, bagaimana sih tren naik itu ya ketika ada trend line yang seperti yang gambar yang saya sampaikan tadi, ada lembah-lembah yang meningkat begitu, oh trennya ini naik dalam waktu daily. Maka kita bisa auto buy terus. Buy saja ketika turun, buy lagi ada kelipatan bisa, averaging bisa, atau menurut ring yang terjadi ini bisa Anda analisa sendiri ringnya. Jangan memakai default robot ini. Default robot ini hanya sekedar programming yang ya pokoknya ada isinya dulu. Jadi jangan ngikutin default karena di situ trailingnya juga nggak aktif. Nanti satu-satu saya akan sampaikan maksud dari menu-menu ini ya. Ya, jangan ngikutin ini. Kalau misalkan trennya turun ya auto sell. Kalau misalkan sideways bisa auto buy dan sell. Nah, parabolic SAR ketika Anda lagi susah menentukan tren, nah bisa parabolic SAR. Buy SAR ini karena SAR ini adalah salah satu indikator follow the trend yang mungkin cocok untuk tipe-tipe pasar yang saat ini. Yang kalau naik terus, kalau turun terus. Pakai parabolic SAR. Password masukkan di sini, SL money. Tentunya dengan tipe apapun teman-teman, dengan setting apapun, tetap saya sarankan menggunakan stop loss money ya. Menggunakan SL money ini. Ada tulisannya SL money. Terus kemudian SL point. Ini bisa tidak dipakai. SL money saja dipakai, salah satu aja dipakai. Terus close all order ini ketika teman-teman bisa misalkan lagi jenuh nih buy sell banyak lagi locking bisa di clear di sini, kita ini true di OK maka seluruhnya akan tertutup close all ya. Terus kemudian use true. Ini kalau true berarti tingkatan-tingkatan level-level di bawah ini dia akan jalan. Kalau ini false berarti tingkatan level-level di bawah ini tidak akan jalan. Jika ini di true maka level max levelnya akan kita tulis di sini. Kalau 10 berarti 10 level sampai ke bawah. Kalau 1 ya bisa aja 1
ini kalau satu ini false saja bisa, kalau false otomatis cuma satu. Atau ini di true satu juga bisa, berarti level satu aja. Stop trade ini ketika clear ya, ketika misalkan ini ada tumpuan 15 atau tumpuan 10 gitu, 10 level. Nah, ketika 10 level itu clear, kita bisa perintahkan robot ini true, stop trade. Artinya kalau true berarti setelah itu berhenti, jangan trading dulu dah, istirahat dulu atau analisa dulu dah. Nah, use trailing false. Ini artinya kita nggak perlu pakai trailing ya. Kalau true ini pakai trailing. 10 artinya 100 pips. 1 artinya 10 pips. Jadi ketika diisi trailing 10 stepnya 1, artinya ketika mencapai profit 100 dia akan mengunci 10 pips. Begitu, ada kurang jelas langsung tanya ya. Ini ada pertanyaan sebentar ya. Tahu robot kalau tren turun atau naik dari mana? Oh, Pak Rudi tadi nggak ngerti pembahasan soal ini ya Pak ya. Saya tadi sudah sampaikan ini Pak. Jadi yang menentukan kita sendiri Pak. Ini kira-kira trennya mau naik apa turun. Begitu kita yang menentukan. Kalau misalkan dalam waktu sehari ini kayaknya trennya naik ya silakan setting di auto buy. Kalau ini hari ini kira-kira atau minggu ini Bapak bisa memprediksi dalam minggu ini. Tetap manusianya yang memprediksi Pak. Karena tidak ada indikator terbaik kecuali manusia itu sendiri. Terus ada pertanyaan lagi. Oke, akurasinya gimana Pak? Pak Yohanes akurasi. Tentang akurasi, oke. Maksud level akurasi bisa backtest ya nanti Pak siapa ini? Pak Mufti. Pak Mufti tolong perkenalkan diri Pak, dari kota mana, pengundangnya siapa, dan tahu dari mana gitu. Jadi akurasi tentang robot, tentang apapun, itu strategi apapun itu harus probabilitasnya harus diuji dulu. Ya. Karena harus disesuaikan pair sama ini. Pair sama yang namanya time frame. Terus maksud level tadi untuk apa ya Pak? Oke. Saya tak jelasin. Pak Taufik, apa yang pengaruhnya level kita rubah ya Pak? 1, 2, dan 3. Kalau settingnya auto buy dan sell, tahunya robot dari mana kalau tren naik atau turun. Tadi sudah saya jelasin Pak Rudi Suryawan ya. Ini yang menentukan tren itu kita sendiri. 100 pips untuk 0,1 lot berarti 100 pip 10 Pak. 100 pipnya 0,1 itu cuma $10. Movie di Tegal, oke. Oke, saya akan masuk level-level itu seperti ini. Ini averaging ya. Metode averaging ini sebenarnya sangat tidak saya anjurkan. Cuman karena saya mempunyai skema resiko dan profit yang nanti teman-teman bisa download di www.step.center/skema.ra. Di situ bisa di-download, akan keluar ini resiko terbesar saat kita melakukan averaging, sehingga kita bisa membatasi risiko itu. Masuk dari level-level itu seperti ini loh Pak. Ketika kita buy di sini ya, sell 1 lot begitu. Ternyata kok naik, berarti kan kita rugi. Nah di sini sell 1 lot yang kedua itu level kedua. Level satunya di bawah ini, level keduanya di sini. Terus yang ketiga di sini, ini level 3. Terus ada lagi level 4 di sini. Nah, ada lagi level yang di sini. Kalau kita pasang auto sell seperti ini, sell terus, artinya berarti kita kan menganalisa sebenarnya
trennya turun. Tapi ketika tren turun itu salah pun, kita bisa nge-sell lagi, nge-sell lagi, nge-sell lagi. Tujuannya apa sell lagi itu? Biar misalkan sell di sini balik ke bawah, itu nggak perlu nunggu sampai harga di bawah sendiri sini. Tapi cukup di tengah-tengah sini kita bisa clear all di sini. Tujuannya nggak perlu menunggu ke sana. Ini sudah clear di sini. Ya. Dengan penggunaan ini memang kita selalu overload. Tetapi ya ini catatannya ya, catatannya teman-teman. Tolong nanti perhatikan yang namanya skema yang saya buatin di situ ya. Jadi averaging maupun martingale itu akan sangat berbahaya jika teman-teman tidak menggunakan money management di sini. Oke, ini saya send. Nah, skemanya ini. Ini bisa teman-teman download ya. Mungkin cara buatnya lumayan rumit, cuman teman-teman tinggal pakai saja. www.step.center/schema.rar. Jadi robotnya lebih ke otomatisasi trading plan kita ya Pak. Nah, mungkin tepatnya seperti itu, membantu trading plan kita. Jadi kalau saya ngomong performanya robot gimana? Lawang teman-teman yang memakai robot ini semuanya punya trading plan sendiri-sendiri. Jadi hasil hasil dari trading mereka pun tidak menjadikan acuan bahwa robot ini akurasinya seperti itu, performanya. Nah, tapi boleh ini kita intipkan ya dari salah satu yang memakai fasilitas ini. Nah, ini. Ini dari 27 Februari sampai sekarang dia sudah withdraw 100%. Ini ya, 27 Februari dia withdrawnya 8. Oh, belum screenshotnya ya. Nih. Nah, ini bisa dilihat untuk performnya ya. Lihat ini, dia masuknya 200 juta, tanggal 27 Februari, kemudian tanggal 8 Mei, dia withdraw 200 juta. Nah, ini sudah total profitnya 22.000. Jadi 100% lebih. Kalau misalkan ini efektifnya 2 bulan ya 50% keuntungannya ini. Nah, ini apakah bisa jadi oh ini berarti bagus ya hasil robotnya. Yang bagus ya tetap manusianya, dia bisa tepat untuk arah trennya itu. Dan ini jangan khawatir kalau teman-teman pakai robot ini ya kita bisa saling bantu untuk settingnya awal ya, bisa setting, bisa cara kerjanya, bisa arah trennya sekarang, nanti kita bisa pandu bareng-bareng. Ya makanya rajin aja nanti ikut webinar Senin, Rabu, Jumat, nanti bisa tanya, Pak hari ini settingnya bagaimana yang mungkin agak punya probabilitas yang bagus. Ya nanti kita diskusi di sini bareng-bareng. Kalau semuanya dipakai ini kan bisa nanti diskusinya satu visi begitu. Jadi ya saya bagi-bagi robot gratis itu ya bukannya tidak punya tujuan juga ya. Tujuannya ya kita diskusi semakin banyak setting yang satu sama lain itu bisa saling diskusi dan kita menghasilkan formula yang terbaik nantinya. Ya, kalau formula terbaik kan ngapain kita harus jual robot ya, kita pakai sendiri aja kita profit banyak ya sudah kita bisa pakai sendiri ya, nggak perlu jualan robot. Kalau menurut hemat saya seperti itu sih. Ngapain robot yang super canggih dengan hasil yang berlimpah-limpah harus mereka jual. Harusnya kan dibagi-bagi aja untuk mengentaskan kemiskinan. Berarti robot yang setting kita ya Pak? Iyalah. Nanti bareng-bareng kita setting. Bisa copy trading plan enggak ya? Iki. Pak Yance, bener apanya Pak Yance? Pak Cahyo Subari, saya juga menyiapkan yang namanya copy trade ini Pak. Nah,
di sini juga bisa download copy trade. Nanti kita bisa kursus copy trade ya, atau nanti malam ini saya ceritain copy trade. Oke, caranya begini copy trade ini ya. Ini juga mungkin permintaan dari sebagian teman-teman Pekanbaru ya. Download copy trade, klik. Nah, di sini ada yobocop.rar sebelah kiri bawah. Nah, kita ekstrak dulu. Nah, kita ekstrak di sini yobocopnya. Ekstrak here. Nah, nanti akan muncul 2 file. Oh ini yobocop ya. Keluar 2 file ini, yobocop client dan yobocop master. Kita copy ya. Nah, ini kita copy. Terus kita masuk di file open data folder mgl expert advisor. Nah, paste di sini. Nah, ini sudah ada yobot client dan yobot master ya. Tentunya kita harus kalau mau nyoba kita harus buka dua MetaTrader ya. Satunya untuk master, satunya untuk klien. Satunya untuk klien. Jadi master itu yang tercopy, klien itu yang mengcopy. Ini melanggar aturan Pak Rudi ya. Saya tidak bisa ngomong gini Pak Rudi. Pertanyaannya juga tak silent aja Pak Rudi. Karena ada aturan Bapepti Pak Rudi. Jadi saya tidak bisa sampaikan lewat webinar ini ya. Tentunya tentang copy trade itu punya aturan. Copy trade itu disampaikan bisa digunakan misalkan begini loh. Pak Rudi punya adik nih. Nah, adiknya itu kok pinter tapi saya kok males ya seperti belajarnya adik saya. Ya udah tak copy saja deh. Itumu cara tradingmu begitu. Hingga 100% apa yang ditradingkan adiknya Pak Rudi ya satu keluarga itu bisa di-copy karena yang belajar adiknya. Nanti Pak Rudi, udah kamu ikut seminar sana, tak kasih biayanya biar kamu pinter dan tak copy tradingmu. Nah, mungkin itu kan urusan pribadi Pak itu. Terus ada lagi yang adiknya ini dua blek ini. Kamu nggak bakalan tradingmu itu sukses deh. Oh, modelmu kayak gitu, nggak disiplin, cepat lelah atau mungkin nggak teliti, sembrono. Wah, pasti kamu loss nanti. Nah, kalau Bapak yakin adiknya cepat loss ya di copy reverse, dibalik aja. Kamu kalau buy saya sell, kalau kamu sell saya tak buy aja, tak balik. Itu namanya copy reverse. Di software yang download barusan itu bisa digunakan. Namanya copy reverse. Begitu Pak Rudi ya. Nanti Pak Rudi bisa isi permintaan password ya. Isi permintaan password, nanti di sana kita bisa diskusi lah sama marketingnya Pak Rudi ya. Lebih baik kita trading itu mandiri ya. Jadi tidak tergantung oleh orang lain, walaupun pakai robot pun tapi mandiri. Settingnya bisa ngerti sendiri, nanti ketika ada salah bisa perbaiki sendiri begitu. Itu menurut saya fungsi dari edukasi itu seperti itu. Tidak sekedar copy begitu. Itu menurut hemat saya ya Pak ya. Kalau misalkan dalam kasus yang tadi, kenapa saya menyediakan copy trade, copy reverse ya, ada juga yang mungkin antipati dengan trading itu ya. Kalau sudah antipati dengan trading ya udah, dia yakin pasti akan rugi ya. Berani nggak orang yang antipati dengan trading itu? Oke, kamu nggak yakin tentang trading, trading pasti loss. Berani nggak kalau apapun yang saya transaksikan dibalik? Nah, kira-kira seperti itu. Berani nggak kira-kira? Jadi kalau saya buy kamu sell gitu. Nah, betul kan Pak Mukti? Bener Pak, yang penting tahu cara kerjanya. Itu yang penting edukasi di sini. Jadi kita nggak terbodohi nantinya. Nah, sekarang
saya akan praktekkan copy trade ya. Di sini saya akan melihat dua MetaTrader. Saya akan, oke, mudah-mudahan ini sudah ada copy trade-nya. Selamat malam Pak Tiong. Jam berapa join tadi Pak Tiong kok baru lihat saya? Oke, seperti ini. Ini bener ada copy trade-nya enggak? Navigatornya kita lihatin, oke ada ini. Ya bocop. Oke, yang kiri itu saya akan sebagai master ya. Yang kiri, oh ini sudah klien, sebagai klien. Oke lah, nggak apa-apa. Sebagai klien. Di euro. Ini cara ngelihatnya expert list ya Pak. Kalau misalkan kita sudah setting, setting robot saya tadi di pair mana ya? Nah, itu bisa di expert list. Itu akan terlihat di sini, robot client. Robot client ini di sini passwordnya nanti mintakan ke saya, terus kemudian rasionya 1:1. Artinya kalau misalkan yang satunya yang di copy itu 1 lot ya nanti persis 1 lot. Kalau misalkan rasionya 1:10, yang satunya 0,1 lot, yang satunya bisa jadi 1 lot 10 kalinya. Jadi bisa rasio. Terus ini reversal atau enggak? Kalau true berarti kebalikannya, kalau false berarti copy trade. Kalau reversal true berarti copy reverse. Yang satunya back, balikannya satunya sell. Nanti komennya terserah. Key-nya ini harus sama. Dengan klien dengan master harus sama. Ya, ada pertanyaan? Bentar, saya bacakan dulu. Pak Muhammad Tatang. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Tahu dari mana atau pengundangnya siapa? Pak Cahyo Subari, robot yang di step, apakah bisa untuk broker selain Giga Invest? Ya, dalam kurung silent saja, sudah terlanjur tak baca. Harusnya silent saja itu di depan Pak Cahyo. Sudah terlanjur tak baca, silentnya di belakang. Ya nggak etis lah Pak. Kalau pakai broker lain, gimana sih? Sudah edukasinya di sini, robotnya di sini, terus tradingnya di luar. Rasanya kalau Ibu Tiri itu menjerit-jerit gitu. Itu ketawa. Pak Simon itu bisa jadi broker. Brokernya di Pak Simon aja nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Ini oke ya, ini sebagai klien. Oke, cara pasangnya tadi sama dengan robot yang pertama tadi ya. Kemudian ini di refresh, setelah di copy di refresh. Kalau tidak ada menu refresh, teman-teman bisa tutup dan buka lagi MetaTrader-nya. Expert list yang ini master ya, sudah benar. Master, itu mudah-mudahan ini sudah passwordnya sudah benar. Oke, expert list. Euro GKM1. Oke, nah teman-teman, robot copy ini kalau sudah lancar, sudah jalan, ini auto tradingnya diklik ini ya. Ini tulisannya ada file handling. File handle ya. Ini jalan. Kalau misalkan ini belum jalan, biasanya password Anda salah begitu, hubungi step begitu ya. Pak Yance. Pak, kalau untuk trailing stop-nya robot ini bisa digunakan untuk transaksi yang di open secara manual. Bisa. Contohnya waktu news NAP saya buka transaksi. Bisa Pak. Nah, makanya kalau modalnya kecil itu pakai single trade aja.
Jangan pakai multi thread tumbuk-tumpukan begitu. Kita bisa optimalkan robot itu untuk trailingnya. Untuk trailingnya, untuk stop loss-nya, jadi bisa resiko terbatas, tapi keuntungan tak terbatas. Ini euro mulai naik ya. Oke, ini sudah ready untuk yang apa ini tadi? Master ya. Yang kanan master ya, teman-teman, yang kanan master. Yang kiri klien. Saya cek dulu. Ini sudah ready, common. Oke, ini di euro GK. Catnya ini di mana saja bisa, Pak. Jadi saya ulang, catnya mau ditaruh di mana saja bisa. Nah, ini. Nah, ini berlaku kalau untuk kopi ini beda dengan yang robot step ya. Kalau robot step itu dipasang di euro USD time frame-nya H1 ya, dia kalau dipakai dengan mode parabolic SAR berarti parabolicnya bekerja pada time frame H1 pada pair itu yang dipasang robotnya. Tapi kalau copy trade ini bebas, taruh di chart manapun bebas, sehingga bisa copy trade ini 10 master satu klien bisa, atau 1000 master satu klien bisa. Tuh, tujuannya apa? Kok 1000 klien? Ya misalkan aja satu kampungnya teman-teman punya satu kampung yang trader semua, tapi tradernya teman-teman sekampungnya itu masih pemula semua dan Anda yakin itu kalah gitu ya, yakin pasti rugi gitu, dibalik semuanya transaksinya. Bisa aja, misalkan teman-teman punya modal 10 miliar begitu, teman-teman sekampungnya modalnya cuma 10 juta, 20 juta gitu. Ya, nggak ngerti ya, itu artinya bandari atau gimana ya, mungkin dilarang atau itu pribadi aja sifatnya. Berarti kan Pak Taufik, berarti kami bisa copy trade sama Bapak ya. Nah, ini masalah ini jurus. Terus Pak Taufik kalau ngopi trade-nya dengan saya apa tujuannya belajar sekarang Pak Taufik? Justru Pak Taufik belajar sekarang itu biar ilmu yang saya punya itu juga dipunyai oleh Pak Taufik. Jangan tergantung oleh siapapun Pak Taufik. Bisa, bisa, tapi wani piro. Wani piro. Nanti tak wakilkan Pak Simon aja itu. Saya mau copy trade Pak Simon. Wani piro gitu Pak Simon ya. Nah, oke, saya akan praktekkan nih teman-teman copy trade-nya. Yang tadi yang kanan ya, yang masternya kanan berarti kita transaksinya di kanan, Pak. Ya, transaksinya di kanan. Kita akan mulai ini, oh ya, dua-duanya auto tradingnya ini harus on semua ya. Teman-teman udah ngerti kan auto trading yang ini ya. Yang ini saya lingkari ini harus posisi on. Auto tradingnya play begitu ya tulisannya. Sudah play semua, yang kanan saya akan transaksi buy, satu lot. Nah, buy satu lot. Nah, samping kiri juga buy satu lot. Ya, bisa dilihat teman-teman, dua-duanya. Nah, ini jamnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini nanti yang samping kanan kalau disorot seperti ini Yobocop place by expert. Nah, tulisannya begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah komennya tidak Yobocop juga bisa. Misalkan Pak Taufik Cop gitu ya bisa-bisa. Disingkat apa? Tacop gitu ya. Nih saya perkecil biar bisa dilihat ini plus minusnya. Nah, gitu. Nah, yang kanan kok nggak sama ya? Pasti ada beda ya. Sedikit beda lah, 1 pips, 2 pips begitu. Nah, ini kalau misalkan Pak Agung, nah ini belum kenalan nih Pak Agung. Dari mana, kota mana, pengundangnya siapa?
Tahu dari mana? Berarti yang copy trade kliennya harus dipasang di PPS ya Pak? Iya, semuanya harus dipasang di PPS, baik master maupun klien. Pak, maaf ganggu sebentar dari Tiffany Medan. Wah, nggak mau kalau diganggu Pak Tiffany. Langsung tanya aja, jangan mengganggu. Nah, ini sudah plus ya. Oh, belum lewat Pak Tiffany. Yang untuk buka logging ya, itu materi inti. Biasanya cuma 15 menit aja di akhir ya. Ada robot atau indikator yang bisa deteksi chart pattern atau elite web. Nah, Pak Yance telat hari Rabu kemarin kita udah ngomongin namanya auto chartis, Pak. DGK Invest menyediakan minimal 25 juta nanti dapat auto chartis, dapat trading sentral, Pak. Tinggal baca saja langsung. Nah, itu pattern-patternnya persis ada ini apa? Caranya baca juga bisa. Pak Yance hari Senin ikut lagi ya, nanti saya akan bahas auto chartis deh, nggak apa-apa. Ya, ini teman-teman saya close ya, misalkan yang kanan ini saya close, ya yang kiri juga bisa close. Nah, close kan. Mesti ada jeda ya, semua teknologi yang berbasis internet itu pasti ada buffer. Ya, ada yang kalau pas antriannya internetnya kenceng ya langsung dia bisa eksekusi cepat. Nah, sekarang kalau kita mau copy reverse ya. Ini yang untuk settingnya yang kiri ya, yang klien yang kita setting. Misalkan ini mau balik ya, yang masternya itu buy berarti yang kliennya jadi sell. Ini tinggal true begitu aja. Oke. Close. Close-nya otomatis Pak di klien ya pasti otomatis, yang namanya aja copy kok. Pasti otomatis Pak Rudi. Ini saya lihat copy reverse ya, perhatikan. Saya buy, nanti yang kiri akan sell. Yang kanan buy, ya, yang kanan saya eksekusi buy karena yang kanan ini masternya. Buy. Nah, ini sell yang kiri. Nah, ini kebalikannya, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya. Ini namanya copy reverse. Kalau ingin close ya, coba perhatikan. Ini yang kanan tok saya close, yang kiri juga ikut close. Nah, ya pasti close. Nah, close semua kan Pak Rudi. Bisa lihat ya. Oke, saya rasa untuk copy reverse ini, copy trade sudah saya akhiri. Kita menginjak pada materi yang sesungguhnya untuk hari ini. Karena di setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat selalu akan saya sisihkan materi robotik. Materi tambahannya itu ya, teman-teman. Jadi ada materi reguler, ada materi inti. Materi inti hari ini adalah bagaimana untuk melepas logging. Oke. Ada yang dari teman-teman yang nggak pernah logging, wah saya acungin jempol. Jempolnya 10. Oke. Melepas kuncian. Ya, siapa yang nggak ngerti logging? Yang nggak pernah logging? Bentar ya, saya loading dulu komputernya. Nah, tujuannya logging kira-kira apa ya? Tujuannya logging. Ayo, siapa yang punya pengalaman logging? Coba chat dan diskusi ya kan ini materinya diskusi ya. Saya sebar di Telegram hari ini tadi. Hampir setiap trader pernah mengalami posisi yang sulit. Seringkali banyak posisi logging membuat semakin tidak nyaman dan sangat mengganggu psikologis. Free margin makin menipis hingga kesulitan bertransaksi dan pada akhirnya margin call. Yang belum mengalami janganlah terjadi, yang sudah mengalami jangan ulangi, yang sedang mengalami mari diskusi dalam wacana malam ini.
Saya. Oke, Pak Radin. Apa kabar Pak Radin? Jumpa kembali. Pak Tiffany, Pak Ahmad. Targetnya yang apa ini Pak Ahmad? Oke, yang sudah pengalaman ini banyak ya. Makanya malam ini lumayan rame ya. Karena biasanya Pak Yance ini suka bercanda juga ternyata. Ini silatnya, silat trading Pak Yance. Nah, sekarang coba tujuannya melepas locking itu bisa chat saya apa? Ini versi saya ya. Kalau teman-teman punya versi lain tujuannya locking apa coba? Biar rapotnya biru semua di story. Terus yang kedua, menutupi salah untuk sementara, menutupi salah ya. Hanya menutupi salah ya. Takut kelihatan salah gitu ya. Terus mengamankan equity sementara, meredakan kepanikan, mengurangi biaya komisi, dan lain-lain. Siapa yang mau nambahin? Ada lagi misalkan karena saya takut istri Pak, istri saya kalau kelihatan merah dia shock atau marah-marah begitu ya, sehingga dia terpaksa kalau merah nggak akan di close karena histori merah akan dimarahin istri begitu. Biar nggak margin call, oh iya tah, ya mengamankan equity sementara itu ya Pak Cahyo ya. Oke deh, dengan bermacam-macam cara tujuan itu ya. Ada beberapa karakter ingin melepaskan kuncian. Kalau mereka tak peduli tentang balance, kan ada kalau misalkan kuncian itu otomatis kan balance-nya tumpuk nggak akan berkurang. Kalau dikunci pokoknya plus terus dan balance-nya tidak akan berkurang. Kalau tipe trader punya nggak peduli tentang balance entah berkurang atau bertambah ya udah di clear all aja, nggak usah kunci-kuncian. Nggak usah pakai hedging, nggak usah pakai locking. Kalau misalkan dia juga tak peduli ada merah atau biru ya udah itu bisa di clear semua untuk melepas kuncian. Sudah lalu lupakan aja kuncian. Kalau memang hanya bikin pusing aja ya. Tak ingin history minus banyak. Nah, itu bisa. Ini agak lumayan susah ini kalau tak ingin history minus banyak. Tapi minus dikit boleh. Artinya begitu. Minus yang misalkan minus-minus dikit-dikit di bawah $100 oke lah. Di atas $1.000 jangan kelihatan banyak gitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik semua ya. Yang keempat, tak ingin mengurangi balance. Ini yang paling susah, teman-teman. Melepas kuncian, jika kita tidak ingin mengurangi balance, ini paling susah sekali. Ya, akumulasi plus minus, mainkan lot. Nah, ini bisa, artinya, ya oke lah saya minus nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Akhirnya nanti pokoknya di akhir report bisa plus begitu. Minus 200, plus 150, kemudian minus 100, plus 300. Nah, bisa pokoknya mainkan lotnya. Dan lain-lain ya. Nah, kondisi pertama seperti ini teman-teman. Kita buy di sini, kemudian turun harganya. Nah, ketika turun langsung panik nih, dibuat sell aja deh. Sell di situ. Nah, ketika sell ternyata harganya naik. Nah, ini buru-buru close saja di sini. Sedikit saja dia close. Karena dengan harapan nanti turun lagi dia sedikit lagi juga close gitu. Nah, ternyata harga naik terus. Setelah di close itu naik. Kan nyesel. Lepas buy satu lot itu. Padahal sell-nya di bawah masih ada. Nah, ketika naik turun. Nah, dia nggak buru-buru sell ini. Karena takutnya naik lagi seperti di bawah. Nah, ternyata naik juga. Nggak buru-buru buy ya. Nah, ternyata naik dan langsung buy ya. Harusnya kan kalau turun dia ngunci lagi buy begitu. Tapi takutnya kalau ini ke bawah kan segera close di sini pengennya clear tapi kok ternyata naik. Begitu naik ya dia ngelocking di situ ngunci. Udah ini udah panikan berikutnya ini. Nah, jaraknya semakin jauh. Nah, ketika sudah dikunci ternyata turun di tengah-tengah.
Nah, ini mulai panik lagi, sell lagi lah di sini. Dengan harapan kalau misalkan turun terus, sell yang paling bawah ini akan dilepas. Ternyata malah naik. Nah, naik di atas, buy lagi di sana. Akhirnya tambah lagi. 2 lot jadinya plus. Nah, posisi plus, tapi dia nggak buru-buru di close karena takutnya masih tetap naik karena pengalaman yang pertama itu buru-buru di close ternyata tambah naik. Makanya dibiarin dulu. Buy. Yang sell-nya 2 minus, yang 2 plus. Nggak buru-buru di close. Nah, nggak buru-buru di close, ternyata naik beneran. Dia senang, tidak buru-buru di close lagi. Pengennya takut karena di close kalau naiknya tinggi, karena lotnya sudah 2 lot ya. Nah, ternyata langsung menghunjam ke bawah. Minus kabeh akhirnya. Nangis ini, mulai nangis-nangis ini. Terus, nah inilah bom waktu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Coba. Pak Ahmad ini senyum-senyum pernah ngalamin ya Pak Ahmad? Iya, iya, iya. Asik Pak Rahmat. Gimana rasanya? Bisa bisa cerita dulu bagaimana rasanya, perasaannya begitu. Silakan di-unmute Pak Rahmat kalau mau cerita testimoni betapa nikmatnya locking itu. Mau cerita? Oke deh. Nanti saya tunggu ceritanya Pak Ahmad. Akhirnya stres kan. Nah, mau diemplok itu laptopnya. Ya, sorry terputus sebentar internet saya. Sekarang udah normal ya, bisa lihat screen-nya saya. Ya, sebentar ya. Saya akan share lagi. Itu kondisi pertama, teman-teman ya. Hingga stres pengennya di emplok laptopnya. Oke, yang sekarang saya akan berikan solusinya. Ya. Pak Budi emangnya pernah dong ngalamin kok ketawa? Mau cerita silahkan. Solusinya bagaimana? Kalau menurut hemat saya, teman-teman, solusinya adalah hindari kuncian. Nah, selesai. Kalau bisa ngindarin. Solusinya itu. Nek gak iso piye? Ya sudah, kebacut. Nah, bisa dipoto teman-teman ini. Sebelum saya ulas satu-satu. Ini nanti rekamannya juga saya upload di YouTube yang sudah saya sampaikan tadi ya. bit.ly/ubro rekamannya webinar malam ini. Oke, selamat datang yang baru datang. Ya, sudah difoto ya. Selamat malam Pak Johan. Saya pasang satu-satu. Saya jelasin satu-satu ya. Pertama pasang tool exposure ya. Ini biasa Pak ini ya, biasanya pakai ini Pak Tiong. Pak Tiong rajin ini pakai exposure ini. Pak Tiong masih ada enggak ini? Oh, masih ada. Ketiduran kali. Hahaha, ya, ya kan ketahuan kan Pak Tiong ya. Kapan hari ke kantor tanya tentang exposure ya, karena banyak kuncian ya Pak Tiong ya.
Bingung masang exposure. Exposure itu untuk menghitung lot buy-nya berapa, sell-nya berapa, itu berapa lot totalnya sehingga kita mudah untuk selisihnya berapa. Ini kuncian kita ini terbukanya berapa lot, itu gampang untuk bisa ngitung dengan tool exposure. Itu bisa diambil di market ya, di-download di market free. Oke, saya akan lihatin aja ya biar maksudnya apa toh. Mungkin ada teman-teman yang belum ngerti. Saya akan lihatin exposure itu yang dimaksud. Nah, ini. Exposure itu berupa expert advisor juga ya sebenarnya. Nah, setelah kita download di market, itu bisa diklik di sini, expert advisor market. Kemudian exposure ini ya. Klik 2 kali, nanti akan muncul, oke, ini bertabrakan dengan robot saya. Harus cari cat yang lain ya. Oke, cat yang lain. Exposure, ini allow. Oke. Nah, keluar seperti ini. Ini saya akan coba praktekkan ini ya. Misalkan buy, terus ada lagi sell, ada lagi buy, ada lagi buy, begitu. Nah, misalkan ini banyak kuncian kan kita bisa hitung nih. Ya, sell-nya berapa lot, buy-nya berapa lot, buy profit-nya berapa lot, volumenya ini saya hitung. Berarti ini volumenya total 0,4 ya. Posisi ada 4, buy-nya volumenya 3. Nah, bisa tahu selisihnya ini, set volume. Sell volumenya 0,1. Berarti kita open-nya adalah 0,2 lot buy. Nah, kita baru mikirnya begitu. Ini pertama kali untuk kita bisa melanjutkan strategi melepas kuncian ini. Kita harus tahu posisi kita ini sebenarnya banyak buy-nya atau banyak sell-nya. Itu yang paling penting pertama kali. Ya. Setelah itu yang kedua tentang lebih memperhatikan arah tren. Oh ya, yang atas sendiri saya bacakan ya. Dengan adanya kuncian trading kita harus lebih ekstra dibanding biasanya. Kurangi kesalahan sedikit-sedikitnya, lakukan hal berikut. Lebih ekstra itu artinya kalau biasanya kita pakai filter 2 indikator, nah ini bisa ditambah lagi 3 indikator, 4 indikator seperti itu. Yang dimaksud seperti itu. Yang kedua, lebih memperhatikan arah tren, time frame besar sampai time frame kecil. Semakin banyak filter lebih baik. Lebih memperhatikan arah tren ya. Ya, kalau kita sudah logging itu kan anggap saja kita harus segera bertobat, begitu harus bersungguh-sungguh bertobat. Jadi harus lebih memperhatikan arah tren dari besar ke kecil. Nah, setelah kita menentukan arah tren itu, sehingga kalau misalkan yang terbuka itu yang buy atau sell, kita baru akan bertindak yang ketiga. Jangan melepas kuncian yang arahnya searah dengan tren di atas. Kita kan sudah menentukan yang kedua, trennya yang mana begitu. Jangan lepas yang trennya, melepas kuncian yang arahnya. Misalkan arah tren itu buy, uptrend, maka yang buy jangan buru-buru dilepas. Sampai ada pembalikan dulu baru kita lepas. Pak Budi arah tren lihat T fry berapa fry apa toh? Time frame tah? Time frame-nya dari besar ke kecil, Pak. Dari D1 sampai M15 kalau perlu ya. Oh iya, screen-nya tolong diganti. Terima kasih. Ya ampun. Berarti saya tadi cerita dari tadi. Makasih Pak Yohanes. Seperti ini. Ya. Harus searah semua, Pak Budi. Jadi hati-hati harus searah semua ya karena kita sudah ada dosa gitu. Harus lebih ekstra. Kalau nggak mau seperti itu ya jangan logging. Pakai cut loss selesai, mikir lagi. Oke, yang ketiga. Yang keempat ya. Kunci lagi secara berkala dengan jarak yang proporsional. Gunakan limit stop order
setelah mendapatkan equity yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang 1, 2, 3 sudah saya yakin sudah paham ya. Kunci lagi secara berkala ini tentunya ingin yang semakin oke, kuncian itu makin lama harus makin berkurang. Artinya kalau tidak berkurang jumlahnya buy dan sell, tujuan kita yang kedua adalah meningkatkan equity. Jadi boleh mengunci lagi ketika equity-nya sudah clear ya, equity-nya sudah bertambah gitu. Yang kelima, apabila lotnya besar, misalkan satu lot gitu, kita harus pecah satu lot itu menjadi 0,1, 0,1 sampai 9 atau 10 ya. Pecah lot menjadi kecil-kecil yang banyak dengan pasang pending order pada posisi yang diprediksi dilewati. Gitu. Terus yang keenam, melepas satu persatu setelah lot sudah dalam posisi minimal secara bergantian. Ya. Terus yang ketujuh, ketika kondisi semua minus, bisa tambah posisi yang berdekatan dengan posisi lain yang trennya searah dan segera melepas posisi terdekat tersebut sehingga equity-nya bertambah. Nah, ini dalam keadaan tertentu bolehlah kalau masih marginnya masih banyak, free marginnya masih banyak, boleh open posisi lagi. Lakukan dengan sabar dan penuh perhitungan. Susah ya, Bapak Ibu, makanya hindari kuncian ya. Oke, yang nomor 7 itu maksudnya begini, yang tadi ya. Nah, tujuannya begini, ini selnya kan di sini ini. Nah, ini harusnya tujuannya sel yang ada di sini. Nah, ini sel yang di sini. Ini karena kesalahannya apa? Kesalahannya dia tidak memperhatikan tren yang semua time frame itu. Sehingga dia salah memprediksi. Intinya semuanya itu adalah memprediksi pasar yang lebih ekstra filternya. Jadi kita boleh mengabaikan berapapun jumlah posisinya, tetapi kita hanya fokus pada open posisi kita yang mana, berapa lot. Itu fokus pada itu dulu. Jadi kalau kita melihat posisinya atas bawah, atas bawah, atas bawah itu banyak buy-nya, banyak sell-nya, kita akan pusing. Langsung aja pada ending pokoknya, buy saya ada berapa lot, sell saya ada berapa lot, selisihnya berapa. Oh ternyata saya opennya 0,3 buy. Otomatis saya akan lebih memperhatikan tren apabila trennya akan berbalik turun. Ya. Kalau sudah ada indikasi berbalik turun, maka kita akan close yang buy-nya itu. Ini akan semakin susah bila teman-teman tidak mau balance-nya berkurang. Itu yang paling susah. Kalau kita bisa merubah mindset bahwa oke lah balance saya berkurang, yang penting equity-nya bertambah, itu akan titik cerahnya muncul. Tetapi mau nggak mau ada pula orang yang bersikeras agar balance-nya saya nggak mau tambah. Pokoknya saya nggak mau, balance-nya nggak mau berkurang. Itu yang sangat susah. Tapi bisa saja itu terjadi dengan cara yang jauh lebih lama untuk ngatasin itu. Mas, kalau long trade swing itu kuncian juga. Ya kalau long trade ya jarang yang ngomong kuncian, Mas. Yang bagus itu ya kuncian itu sebenarnya untuk tipe trading kayak apa aja biasanya nggak terlepas dari kuncian. Itu hanya masalah karakter saja, Pak. Ya saya katakan kan berulang-ulang karakter ini nggak baik. Gitu. Akan membuat posisi kita semakin susah dan pusing, gitu, jenuh. Gitu. Nah, kalau ingin sudah terlanjur ya udah lupakan kuncian-kuncian itu, yang penting kita fokusnya pada berapa lot kita terbukanya. Jika trennya masih naik, misalkan kita terbuka 0,3 lot. Jika misalkan
0,3 lot itu buy. Kalau trennya masih naik, otomatis kan kita lebih akan membiarkan itu. Terus kemudian kalau sudah posisi buy-nya plus dan sudah mau reversal, baru kita akan close. Bisa close semuanya tergantung strong-nya itu, strong buy-nya itu, strong trend-nya. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Jika ada yang kurang jelas, bisalah nanti tanya-tanya lagi hari Senin. Setelah di foto-foto ini diresapi, begitu terus mungkin baru Senin akan keluar pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada kondisi kedua nih. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya sudah ada kasus, Pak, posisi saya kedua seperti ini harus bagaimana gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan malam ini. Oke, ini di form permintaan password sekarang. Nah, sekarang permintaan password ini ada 14 ini. Bagi teman-teman yang sudah mengisi form ini, tapi belum ada jawaban, silakan chat sekarang nomor tradingnya, akun demonya berapa. Nanti saya langsung kasih passwordnya malam ini juga. Oke, materi webinar malam ini saya akhiri. Setelah ini boleh tidak live dulu, mari kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng. Untuk yang tanya passwordnya silahkan tetap akan dilanjutkan. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya kita bisa berdoa beberapa detik. Setelah berdoa kita bisa diskusi lagi. Yang penting ini kita tutup dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.